Kaisar Pedang. Bab 21-30. Bab 21 kembali. Qin Meng sangat marah dan mengguncang dunia dengan pukulan yang keras. Lihat apakah tinjumu lebih kuat atau tinjuku lebih kuat. Lengan naga. Lin Bai tidak menahan diri, melihat serangan pukulan kuat Qin Meng. Dia segera menggunakan keterampilan seni bela diri terkuatnya. Kekuatan ki dan darah mengembun di lengannya, dan ketika Lin Bai meraung, dia menghancurkannya. Bang! Qin Meng, yang berada di alam bela diri sejati tingkat pertama, sebenarnya tersingkir oleh pukulan Lin Bai dan mendarat 10 meter jauhnya. Seni bela dirimu. Qin Meng sangat takut dengan seni bela diri Lin Bai sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Ayo, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Dengan satu pukulan yang berhasil, Lin Bai bergegas maju dengan pedang pembunuh roh di tangan. Qin Meng melihat bahwa Lin Bai memiliki niat membunuh, dan segera berteriak, pahlawan, selamatkan hidupmu, pahlawan, selamatkan hidupmu, aku hanya bingung sejenak, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, Qingtian ini segala sesuatu di aliansi adalah milikmu. Saya punya banyak batu dan harta spiritual, banyak bunga spiritual dan ramuan spiritual. Ngomong-ngomong, saya masih punya lebih dari 100 wanita dari keluarga baik-baik diculik dari pegunungan di dalam gua, dan ada juga separuh dari mereka masih perawan, aku belum menyentuhnya. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Para pejuang Liga Qingtian semuanya mengira bahwa pemimpin lama sedang berlatih dalam pengasingan. Namun siapa sangka kalau lelaki tua ini diam-diam mempermainkan wanita atas nama pengasingan. Faktanya, bertahun-tahun yang lalu, Qin Meng memiliki hobi ini, berharap bisa bermain dengan wanita, bahkan banyak prajurit wanita di Liga Qingtian yang diracuni olehnya. Lebih dari 100 wanita tawanan dari keluarga baik-baik. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya menjadi marah. Ya, jika kamu menyukainya, aku akan memberikan semuanya padamu, memberikan semuanya padamu. Qin Meng melihat bahwa Lin Bai tampak sangat tertarik dan berkata seolah-olah dia sedang memegang sedotan penyelamat hidup. Hahaha, keluargamu benar-benar pantas mati. Lin Bai mengertakkan gigi, bergegas maju, dan membunuh Qin Meng dengan pukulan pedang yang menentukan. Aku sudah memberimu segalanya, kenapa kamu masih ingin membunuhku? Qin Meng memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Lin Bai berkata dengan dingin, kamu telah melakukan begitu banyak hal yang keji, aku benar-benar menyesal tidak menemukan cara untuk membunuhmu. Kamu akan mati dengan buruk. Apakah kamu tahu siapa Zhao Rong? Kata Qin Meng dia berkata dengan senyum garang sebelum mati. Zhao Rong, istri Qin Xiangtian. Lin Bai memandang Qin Meng dengan rasa ingin tahu. Wanita ini, Zhao Rong, sangat pandai dalam meracuni, terutama rangkaian, Five Poison Palms, yang hampir membuat Lin Bai menderita. Haha, kamu akan ditangkap oleh 5 sekte racun dan dilempar ke dalam gua racun, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi selamanya. Setelah Qin Meng mengucapkan kata-kata terakhir, dia jatuh ke tanah dengan ekspresi mati. 5 sekte racun. Ini adalah aliran sesat besar di kerajaan Shenwu, yang senang membunuh orang dan metodenya sangat kejam. Kerajaan Shenwu pernah menyatukan 4 sekte besar dan melakukan kampanye pengepungan dan penindasan selama beberapa tahun, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya membasmi 5 sekte racun. Apakah Zhao Rong ada hubungannya dengan sekte 5 racun? Lin Bai berkata pada dirinya sendiri dengan curiga. Pemimpin tua. Qi Sheng ketakutan dan kehilangan akal ketika melihat pemimpin tua itu meninggal di depannya. Qin Meng, yang berada di alam bela diri sejati tingkat pertama, meninggal di tangan Lin Bai. Qi Sheng hanyalah seorang seniman bela diri di alam seni bela diri. Bagaimana dia bisa lepas dari tangan Lin Bai? Sebaliknya, Qi Sheng berdiri dari tanah dan tersenyum dingin, Lin Bai, apakah menurutmu aku akan berlutut padamu dan memohon belas kasihan? Kamu sedang bermimpi. Aku tidak akan berlutut padamu bahkan jika aku mati. Aku akan mengikutimu. Kamu bertarung. Qi Sheng meraung marah dan bergegas mendekat. Berisik. Lin Bai mengangkat pedangnya, memotong diameter leher Qi Sheng, dan membunuh Qi Sheng. Qi Sheng berada di Liga Pembunuh Iblis, tapi dia adalah agen rahasia dari Liga Qingtian. Lin Bai tidak akan berbelas kasihan kepada pengkhianat. Pertempuran antara aliansi Qingtian berlangsung sepanjang malam. Baru keesokan paginya api di aliansi Qingtian secara bertahap padam. Para prajurit di seluruh pegunungan Qingling juga terguncang. Aliansi yang telah berdiri di pegunungan Qingling selama lebih dari 20 tahun menghilang dalam semalam. Kemudian aliansi pembunuh iblis menguasai seluruh wilayah aliansi Qingtian dengan kecepatan kilat. 3 hari kemudian, kekacauan yang disebabkan oleh runtuhnya aliansi Qingtian mereda di pegunungan Qingling. Aliansi pembunuh iblis telah menjadi aliansi prajurit terbesar di pegunungan Qingling.
Ti Fengyi dan Bo Yuntian juga menarik banyak pejuang untuk bergabung, dan aliansi pembunuh iblis dengan cepat berkembang ke tahap yang menakutkan. Apakah kamu akan berangkat hari ini? Ti Feng dan Lin Bai berjalan keluar dari ngarai aliansi pembunuh iblis berdampingan. Hampir saja. Saya sudah keluar selama 2 bulan. Saya telah melakukan semua yang berani saya lakukan. Sekarang saatnya untuk kembali dan menyelesaikan masalah dengan musuh saya, kata Lin Bai sambil tersenyum. Oke, kamu benar-benar tidak ingin menyapa Hai Tang? Ti Feng bertanya dengan cemberut. Lupakan saja, sulit untuk mengucapkan selamat tinggal saat kita bertemu. Jika aku mengucapkan selamat tinggal padanya, aku khawatir aku harus menghancurkan hatinya lagi. Pemimpin, tolong bawa aku untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Baiklah, Lin Bai, aku khawatir jika kita mengucapkan selamat tinggal hari ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku juga berharap seni bela dirimu lancar dan kariermu sukses, kata Tai Feng sambil tersenyum. Terima kasih. Saya tidak akan melupakan pegunungan Qingling. Jika saya punya waktu, saya akan kembali dan melihatnya. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Ayo pergi. Lin Bai berangkat dengan pakaian ringan. Dia menaiki kuda yang disiapkan oleh Ti Feng dan pergi. Lin Zier, aku kembali. Ketika Lin Bai meninggalkan pegunungan Qingling, Tai Hai Tang juga mengemasi paketnya dan berlari keluar dari aliansi pembunuh iblis dengan tenang. Orang yang aku suka, kamu ingin melarikan diri, tidak ada jalan keluar dari tanganku. Kota Lingqi, keluarga Lin. Lin Taiheng dengan ringan mengetuk pintu Lin Zier dan bertanya, Zier, apakah kamu keluar dari pengasingan? Besok adalah pertemuan perekrutan murid, jadi jangan buang waktu. Pintu terbuka, memperlihatkan seorang gadis berbaju ungu dengan tersenyum. Dia berkata, Ayah, bagaimana saya bisa menunda masalah sebesar ini? Ayah, yakinlah bahwa saya telah mencapai seni bela diri tingkat 9. Rapat perekrutan murid besok akan diadakan. Saya hanya perlu melakukannya, pamerkan jiwa bela diri kelas 5 tingkat surga saya. Kerajaan Shenwu 4 sekte besar pasti akan bersaing untuk menerima saya sebagai murid mereka. Hahaha, itu bagus. Selama Anda bergabung dengan Istana Changhai Yuntai, bahkan jika Lin Duo kembali, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Lin Taiheng tersenyum puas. Dengan Lin Duo, siapa dia? Tujuanku bukan lagi dia, tujuanku adalah lautan bintang ini, kata Lin Zier dengan sangat antusias. Lin Taiheng sangat puas dengan tujuan putrinya. Tapi kamu harus hati-hati Lin Bai, Lin Taiheng mengingatkan. Ayah, jangan khawatir, selama Lin Bai berani keluar, aku pasti akan membiarkan dia datang dan pergi pada pertemuan perekrutan murid besok. Lin Zier berkata dengan percaya diri, beritahu dia bahwa tingkat Huang pertama seni bela diri kelas dan Tian kesenjangan antara jiwa bela diri level 5. Kota Lingqi, keluarga Ye. Ye Rulong keluar dari ruang rahasia. Rulong, apa kabar? Apakah kamu sudah menembus seni bela diri tingkat 9? Seorang lelaki tua bertanya dengan penuh semangat. Ye Rulong, jenius nomor 1 di keluarga Ye, roh bela diri yang dia bangun 2 bulan lalu adalah roh bela diri tingkat Xuan kelas 1. Jika bukan karena penjahat Lin Zier, Ye Rulong akan menjadi roh bela diri tingkat tertinggi di antara generasi muda di kota Lingqi. Ayah, jangan khawatir, saya telah menembus seni bela diri tingkat 9, Ye Rulong tersenyum. Oke, selama Anda memiliki budidaya seni bela diri tingkat 9 dan roh bela diri tingkat Xuan tingkat pertama, seharusnya tidak sulit untuk bergabung dengan 4 sekte besar, kata ayah Ye Rulong. Kota Lingqi, keluarga Tang. Kota Lingqi, keluarga Matahari. Kota Lingqi, keluarga Zhao. Pada saat yang sama, semua keluarga besar di kota Lingqi sedang mempersiapkan kompetisi seni bela diri besok bagi 4 sekte besar untuk merekrut murid. Pada saat ini, seorang pemuda, bertabur bintang dan cahaya bulan, berjalan ke kota Lingqi. Bab 22:5 Sekte Racun. Melihat kota Lingqi kuno, saya menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke kota. Kembali ke keluarga Lin, Lin Bai berjalan lurus menuju kediaman paman ketiganya, Lin Yue. Di keluarga Lin, Lin Bai tidak memiliki saudara kecuali paman ketiganya. Kediaman paman ketiga Lin Yue berada di sudut terpencil keluarga Lin. Saya tidak berharap orang tua ini berguna. Dia juga bisa mencuci beberapa pakaian untuk kita. Benar, cucilah dengan cepat. Kamu orang tua yang sia-sia. Dia telah menyia-nyiakan begitu banyak makanan di keluarga Lin. Lin Bai baru saja berjalan ke rumah paman ketiganya. Lin Bai terkejut. Mendorong pintu paman ketiga, dia melihat 2 wanita parubaya, 2 pelayan, di halaman, membiarkan paman ketiganya Lin Yue mencuci banyak pakaian yang berantakan. Kamu sangat berani. Lin Bai melihat adegan ini dan langsung berkata dengan marah. Kedua wanita parubaya itu terkejut dan menatap Lin Bai.
Ketika mereka mengenali Lin Bai, mereka dengan sinis berkata, menurutku siapa orang itu? Ternyata itu kamu, pecundang. Ketika mereka melihat Lin Yue berjongkok di samping nampan cucian untuk mencuci pakaian, dia diintimidasi oleh dua pelayan, jadi Lin Bai kemarahan di hatinya berlipat ganda. Paman ketiganya adalah satu-satunya kerabatnya di keluarga Lin. Bagaimana mungkin Lin Bai tidak marah ketika kerabatnya diintimidasi seperti ini? Haha, Lin Bai, kamu kembali. Paman ketiga Lin Yue berdiri dan berkata sambil tersenyum. Pak Tua, kenapa kamu berdiri? Kenapa kamu tidak terus mencuci pakaian? Jika kamu tidak mencuci pakaian ini malam ini, kamu tidak akan bisa tidur. Teriak kedua wanita kejam ini dengan tajam. Paman ketiga tertawa dengan naif, Lin Bai, silakan duduk di samping dan istirahat sebentar. Saya akan mencuci pakaian ini dan ikut dengan Anda. Paman ketiga, berhenti mencuci. Inikah yang harus kamu lakukan? Lin Bai berjalan mendekat dan meletakkan pakaian di tangannya, nampan cucian ditendang. Kedua wanita itu sangat marah, sampah, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku menginginkan nyawamu. Lin Bai berkata dengan marah. Lupakan saja, Lin Bai. Putra-putra mereka adalah murid inti keluarga, Lin Hai dan Lin Xuan. Kami tidak akan main-main dengan mereka. Bukankah itu hanya mencuci pakaian? Lagi pula, paman ketiga menganggur. Lin Yue buru-buru menarik kata Lin Bai. Demi paman ketiga yang menjadi perantara untukmu, keluar dari sini. Wajah Lin Bai gelap gulita seperti air. Oke, jika kamu berani berbicara kepada kami seperti ini, Lin Bai, kamu bisa hidup sampai akhir. Saudari Zhang, ayo bersihkan sampah ini. Meskipun kedua wanita ini tidak mahir dalam seni bela diri, mereka juga berada di level yang sama. Seni bela diri tingkat ketiga. Tingkat. Tarik kaki ketiga pecundang kecil ini dan lihat apakah dia bisa menahannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua wanita itu bergegas menuju Lin Bai. Bodinya yang lebar dan bulat memang memiliki tampilan yang sedikit mendominasi. Minum. Keduanya menyerang Lin Bai dari atas ke bawah, meninju wajah Lin Bai, berniat menghajar Lin Bai hingga berdarah. Sebuah pukulan langsung mengenai selangkangan Lin Bai. Cari kematian. Mata Lin Bai bersinar dengan cahaya sedingin es, dan dia menamparnya dengan keras. Bentak. Sebuah tamparan keras menimpa wajah kedua wanita itu, menyebabkan gigi mereka lepas dan mulut mereka dipenuhi darah. Wow, kamu berani memukul kami, tahukah kamu bahwa anakku Lin Xuan berada di alam bela diri sejati tingkat ke-7? Putraku, Lin Hai, adalah yang kelima roh bela diri tingkat Huang dan seniman bela diri tingkat 8. Kamu mencari kematian, kamu berani memukulku. Kedua wanita itu tampak galak dan terhina dengan keganasan yang tak henti-hentinya, sampah kecil, kamu lelah hidup. Satu suap sedikit sampah, aku tahu berapa banyak dari kalian hari ini. Kalian bisa keluar hidup-hidup. Lin Bai sangat marah, melangkah maju dan menamparkan mereka berdua, membentur dinding. Dengan tamparan ini, Lin Bai menggunakan 5 titik kekuatan untuk menghancurkan tulang mereka berdua. Keduanya jatuh ke tanah, dan tidak ada lagi ekspresi provokasi di mata mereka, sebaliknya, mereka menatap Lin Bai dengan ketakutan. Bunuh kamu, aku akan mengotori tanganku. Lin Bai menendang mereka berdua hingga berkeping-keping dan melemparkan mereka keluar halaman. Hah! Setelah melakukan semua ini, Lin Bai mendengus dingin, tapi kemarahan di hatinya masih tetap ada. Paman ketiga, kamu baik-baik saja. Lin Bai berbalik dan bertanya. Lin Bai, apakah kamu sudah menemukan buah roh kehamilan? Lin Yue bertanya sambil tersenyum. Ya, saya menemukannya. Sudah matang. Saya mengambil buah roh kehamilan dan menerobos 2 alam. Tidak hanya itu, saya masih di pegunungan Qingling dan menerobos ke seni bela diri tingkat 9 sebelum kembali. Lin Bai dikatakan. Seni bela diri tingkat 9, seni bela diri tingkat 9, kamu sudah berada di seni bela diri tingkat 9. Oke, kamu memang putra dari saudara Lin Duo. Kata Lin Yue dengan gembira. Lin Zier dan seniman bela diri dari keluarga Lin, mengandalkan sumber daya pelatihan yang ditinggalkan oleh kakak laki-laki Lin Duo, hanya berada di seni bela diri tingkat 9. Dan keponakan saya, tanpa mengandalkan hal-hal ini, masih mencapai seni bela diri tingkat 9 dalam 2 bulan. Lin Yuehong Hikaru berkata sambil tersenyum. Lin Zier berada di seni bela diri tingkat 9. Lin Bai berkata dengan terkejut. Sumber daya pelatihan yang ditinggalkan Lin Duo sudah cukup untuk mendorong murid seni bela diri tingkat pertama ke alam Tianwu. Setelah 2 bulan ini, Lin Zier telah menggunakan sumber daya pelatihan yang besar ini, dan setidaknya harus berada di alam bela diri sejati. Mengapa dia hanya berada di seni bela diri tingkat 9?
Besok adalah kompetisi magang, jadi Lin Zier telah berlatih keras tanpa membuat terobosan. Dia ingin menjadi yang terbaik di kota Lingqi dan mengalahkan semua murid. Jelas Lin Yue. Haha, sekarang aku kembali, mustahil bagi Lin Zier untuk menjadi yang terbaik dalam keterampilannya. Besok, aku akan mengalahkannya di depan para tetua dari 4 sekte dan semua orang di kota Lingqi. Lin Bai mencengkeram. Sambil memegang tinjunya, semua yang dia ambil dariku, aku akan memintanya mengembalikan semuanya besok. Oke, kamu punya ambisi seperti itu, saudara Lin Duo melihatnya, aku tidak tahu betapa bahagianya dia. Ahem. Ketika dia mengatakan dia senang, Lin Yue terbatuk-batuk dengan keras. Paman ketiga, kesehatanmu baik-baik saja. Paman ketiga, apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu tiba-tiba digulingkan? Lin Bai sangat penasaran dengan pemecatan Lin Yue. Lin Yue membangkitkan jiwa bela dirinya saat itu dan merupakan orang tingkat bumi tingkat pertama, dia yang kedua setelah Lin Duo di kota Lingqi. Kemudian, Lin Duo dan Lin Yue meninggalkan keluarga bersama untuk pergi berlatih. Ketika Lin Yue kembali, Lin Yue menjadi orang yang tidak berguna, tubuhnya lemah dan kondisinya semakin buruk dari hari ke hari. Haha, Lin Bai, kamu salah paham. Saya tidak digulingkan, saya hanya diracuni, kata Lin Yue sambil tersenyum. Keracunan. Racun apa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yue berkata dengan matanya yang menunjukkan perubahan-perubahan dalam hidup, saat itu, setelah ayahmu dan aku melakukan perjalanan, kami mendapat masalah dengan aliran sesat yang disebut Sekte 5 Racun. Saudara Lin Duo dan saya melihat mereka membunuh orang di kota, jadi kami bertindak benar. Tapi tidak peduli apa, seni bela diri saya rendah pada saat itu dan saya ditangkap oleh 5 Sekte Racun. Kemudian, saya bertemu dengan seorang wanita di 5 Sekte Racun, dan saya punya cinta rahasia dan hubungan dengannya. Menunggu dia hamil. Pada saat itu, saya mengetahui bahwa dia adalah putri dari guru kultus 5 Racun. Ketika dia mengetahui bahwa dia hamil, ayahnya sangat marah dan ingin membunuhku. Permohonannya lah yang membuatku bisa bertahan hidup. Guru kultus 5 Racun meskipun dia membiarkanku pergi, dia meninggalkan racun di tubuhku, racun jantung ular. Jika kamu diracuni oleh ini jenis racun, energi sejati seluruh tubuhmu akan perlahan ditelan oleh bisa ular, dan kamu akan menderita kesakitan ribuan ular memakan jantungmu setiap hari. Kemudian, saudara Lin Duo membalaskan dendamku dan membunuh 5 sekte racun, tetapi pemimpin dari 5 sekte racun dikalahkan. Dia tidak menemukan cara untuk menghilangkan racun ular untuk saudara Lin Duo, dia juga tidak menemukan istri dan anak-anakku. Lin Yue berkata di sini, dengan sedikit kepahitan di wajahnya. Mata. Hei, jika dia melahirkan anak kita, dia seharusnya 1 atau 2 tahun lebih tua darimu. Ketika Lin Yue memikirkan hal ini, senyum ramah muncul di matanya. Namun pada akhirnya, air matanya tidak bisa menahan untuk tidak mengalir. Ia menitikkan air mata bukan karena sakitnya diracuni bisa ular. Dia menitikkan air mata bukan karena dia menjadi orang yang tidak berguna. Dia menitikkan air mata karena anak-anaknya. Dia belum pernah melihat atau mengetahui apakah anak itu hidup atau mati, laki-laki atau perempuan. Paman ketiga, jika aku sudah cukup kuat, aku akan pergi ke Sekte 5 Racun dan membawa kembali bibi ketiga dan anak-anakmu, kata Lin Bai. Oke, kalau begitu paman ketiga akan berterima kasih dulu, kata Lin Yue sambil tersenyum. Bab 23 Bocah Misterius. Apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan racun jantung ular ini? Apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan rumah harta karun terbesar di kota Lingqi? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, barang-barang di rumah harta karun itu terlalu mahal. Anda telah melihat sikap keluarga Lin terhadap saya setelah saya digulingkan. Lin Taiheng berharap saya mati, jadi bagaimana dia bisa menggunakan uang itu untuk membeli aku? Solusinya, di mana obatnya? Lin Yue berkata sambil tersenyum masam. Sialan Lin Taiheng. Paman ketiga, jangan khawatir, saya akan pergi ke rumah harta karun untuk melihatnya. Kata Lin Bai. Treasure House adalah pusat perdagangan terbesar di kota Lingqi. Di kerajaan Shenwu juga terdapat banyak cabang Zhangbaolou. Meski sudah hampir tengah malam, rumah harta karun itu masih penuh sesak. Karena kompetisi merekrut murid akan dimulai besok, banyak pejuang ingin membeli beberapa seni bela diri dan senjata yang kuat untuk persiapan menghadapi hari esok. Pahlawan muda ini, saya Irene, pelayan rumah harta karun. Adakah yang bisa saya bantu? Begitu Lin Bai memasuki rumah harta karun, seorang pelayan datang dengan senyuman seperti angin musim semi. Saya ingin bertanya apakah rumah harta karun memiliki penawar racun jantung ular? Lin Bai bertanya terus terang. Racun jantung ular. Apakah itu salah satu dari 3 racun aneh di 5 sekte racun?
Irene bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya begitu, Lin Bai juga tidak yakin. Jika Lin Yue tidak menyebutkan racun jantung ular hari ini, Lin Bai tidak akan tahu ada racun seperti itu sama sekali. Maaf, pahlawan muda, racun jantung ular adalah salah satu dari 3 racun aneh dari 5 sekte racun. Ketika 5 sekte racun dihancurkan, penawarnya dihancurkan bersama-sama. Meskipun rumah harta karun pernah memiliki koleksi, sekarang sudah habis terjual. Kata Erin sambil menggelengkan kepalanya. Benar, kata Lin Bai sedikit kesepian. Pahlawan muda, apakah kamu memerlukan yang lain? Senjata, seni bela diri, ramuan, dan rumah harta karun semuanya tersedia, tanya Irene. Lin Bai menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tidak ada penawar racun jantung ular di rumah harta karun, jadi sepertinya saya harus menunggu sampai saya pergi ke 4 sekte besar untuk menemukan cara membantu paman ketiga melakukan detoksifikasi. Lin Bai berpikir begitu. Saudaraku, apakah kamu ingin penawar racun jantung ular? Tepat ketika Lin Bai merasa tersesat, sebuah suara lemah terdengar dari belakang. Lin Bai menoleh ke belakang dengan terkejut, dan melihat seorang pemuda kurus menatapnya dengan sepasang mata malu-malu. Iya, Lin Bai mengangguk. Saya punya penawar racun jantung ular di sini. Pemuda itu meraba dari tas kain yang tergantung ke samping, mengeluarkan kotak kayu busuk yang terbuat dari kayu kuning, dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai mengambilnya dan melihatnya. Ada 2 ramuan hitam di dalamnya. Kelihatannya tidak bagus, tapi ada sedikit aroma obat. Bagaimana kamu menjual ramuan ini? Lin Bai bertanya. Aku tidak ingin uang, tapi aku ingin senjata, yang itu. Pemuda itu menunjuk dengan jarinya, membiarkan Lin Bai melihat pedang berkarat yang tergantung di dinding gedung harta karun. Pedang berkarat. Bagaimana aku bisa menjual pedang ini? Lin Bai bertanya pada Irene. Pedang ini tidak mudah didapat. Ketika rumah harta karun membelinya, harganya 1000 batu roh. Jadi, jika pahlawan muda ingin membeli pedang ini, harganya tidak boleh kurang dari 1000 batu roh. Kata Irene sambil terkekeh. 1000 batu roh. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia berpikir, pedang patah seperti itu bernilai 1000 batu roh. Batu spiritual adalah mata uang yang diperdagangkan antar pejuang. Batu spiritual adalah mineral yang lahir secara alami di langit dan bumi, batu tersebut mengandung energi spiritual yang kuat. Para pendekar dapat langsung menggunakan energi spiritual yang ada pada batu spiritual untuk berlatih, sehingga batu spiritual tersebar luas di dunia pencaksilat. Ketika Lin Bai mendengar tentang 1000 batu spiritual, dia ragu-ragu. Belum lagi 1000 batu roh ini tidak berarti bagi Lin Bai, namun penawarnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Adikku, bagaimana aku tahu apakah obat penawarmu itu asli atau palsu? Lin Bai bertanya sambil menatap pemuda di depannya. Pemuda ini berpakaian compang camping dan linen serta pakaian yang ditambal, kepalanya acak-acakan, dan wajahnya seperti pengemis, dia tampak seperti pengemis kecil, tetapi matanya yang besar dan cerdas seperti bintang paling terang di langit malam, terang dan jernih. Ini, saya tidak bisa membuktikannya, tapi dia benar-benar penawarnya, kata pemuda itu lemah. Di mana kamu mendapatkan penawarnya? Lin Bai bertanya. Aku mempraktikkannya sendiri, anak laki-laki itu bertanya dan menjawab. Apakah kamu mempraktikkannya sendiri? Lin Bai bertanya dengan heran. Setelah mendengar perkataan pemuda itu, Lin Bai semakin takut untuk membelinya. Ya, pemuda itu mengangguk polos. Lin Bai ragu-ragu sejenak dan bertanya, mengapa kamu membeli pedang berkarat itu? Karena itu milikku dan dirampok oleh perampok beberapa hari yang lalu. Kata pemuda itu. Saudaraku, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat meminum penawarnya terlebih dahulu. Setelah meminum penawarnya, kamu akan merasa lebih baik dalam waktu 1 jam, tetapi akan memakan waktu 1 hari untuk menghilangkan racunnya sepenuhnya. Pemuda itu berkata, jika kamu tidak jangan khawatir, aku bisa pergi bersamamu. Jika aku menyakitimu, bunuh saja aku. Setelah mendengar ini, Lin Bai langsung setuju. Baik, ikut aku. Jika kamu benar-benar bisa melakukan detoksifikasi, aku akan membantumu membeli kembali pedang besi itu. Jika kamu berbohong padaku, aku akan segera membunuhmu. Lin Bai membawa pemuda itu dan langsung pergi ke Lin Bai. Melompat menjauh dari kediaman. Lin Bai, siapa pemuda ini? Lin Yue bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat seorang anak kecil yang berperilaku baik mengikuti Lin Bai kembali. Pemuda ini bilang dia punya penawar racun jantung ular. Saya tidak paham dengan farmakologi, jadi saya membawanya kembali untuk ditunjukkan kepada paman saya. Saat Lin Bai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu compang camping dari tangannya. Lin Yue mengambil kotak itu, membukanya, dan melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Lin Yue memandang pemuda itu dengan heran, dari mana kamu mendapatkan ramuan ini?
Saya membuatnya sendiri. Pemuda itu berkata seperti biasa. Ada apa? Paman ketiga, apakah ada yang salah dengan ramuan ini? Lin Bai bertanya dengan gugup. Tidak masalah, tidak masalah. Tidak hanya tidak ada masalah, tetapi ini juga merupakan penawar racun kelas atas. Saya hanya terkejut bagaimana seorang pemuda bisa memurnikan ramuan yang begitu bagus. Lin Yue melihat lebih dalam pada ramuan itu. Pemuda, paman ketiga, karena kamu bilang penawarnya asli, ambillah dan cobalah. Anak itu akan sembuh dalam waktu 1 jam setelah meyakinkannya untuk meminum obat mujarab, dan racunnya akan hilang dalam 1 hari. Kata Lin Bai terkejut. Baik. Lin Yue juga tersipu dan menelan penawarnya. Racun jantung ular yang telah mengganggu Lin Yue selama lebih dari 20 tahun sebenarnya bisa dikeluarkan hari ini, bukankah itu akan memberi Lin Yue kehidupan kedua? Yang paling penting adalah setelah Lin Yue didetoksifikasi, Lin Yue dapat melanjutkan latihannya dan menemukan istri serta anak-anaknya. Setelah 20 tahun menjadi sia-sia, hari ini saya akhirnya akan hancur. 1 jam kemudian, Lin Yue membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah gelap. Lin Bai merasa gugup sejenak, mengira ada yang tidak beres. Tapi setelah Lin Yue memuntahkan kemacetan, dia tertawa liar dan berkata, haha, racun jantung ular, akhirnya aku akan menyingkirkanmu. Lin Bai, jangan panik, saya sudah mulai menghilangkan racunnya, tapi itu masih membutuhkan waktu 1 hari untuk menghilangkannya. Semua racun telah dihilangkan. Lin Yue melihat Lin Bai sangat gugup dan bahkan ingin menghunus pedangnya untuk membunuh bocah itu, jadi dia segera berbicara untuk menghiburnya. Itu bagus. Lin Bai menghela nafas lega ketika mendengar suara Lin Yue. Racun keluargamu telah disembuhkan. Bukankah sebaiknya kamu membantuku membeli pedang itu kembali? Pemuda itu memandang Lin Bai dengan polos. Oke. Lin Bai tersenyum dan kembali ke rumah harta karun bersama pemuda itu. Bab 24 Kamu Rulong. Pahlawan muda. Melihat Lin Bai dan pemuda itu pergi dan kembali, Irene dengan gembira maju ke depan untuk menyambut mereka. Eileen tahu dari percakapan mereka sebelumnya bahwa jika racun itu didetoksifikasi, Lin Bai dan bocah itu pasti akan kembali dan membeli pedang berkarat. Pedang berkarat ini bernilai 1000 batu spiritual. Kalau terjual berapa komisi yang diberikan padanya, Irene heboh memikirkannya saja. Irene juga sangat bingung. Pedang berkarat ini dikirim oleh perampok untuk dijual beberapa hari yang lalu, dan penilai harta karun dari rumah harta karun membelinya langsung seharga 500 batu spiritual. Erin bahkan tidak bisa memikirkan hal baik tentang pedang berkarat ini. Aku ingin pedang berkarat ini, dan aku tidak akan menegosiasikan harganya denganmu. Bagaimana kalau 1000 batu roh? Lin Bai berkata kepada Irene sambil tersenyum. Eileen sangat gembira dan berkata, yah, untuk 1000 batu roh, rumah harta karun bersedia berteman dengan 2 orang. Kebetulan pada saat ini. Haha, bukankah ini Lin Bai, tuan muda tertua dari keluarga Lin? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membangunkan roh bela diri tingkat Huang kelas 1 dan bunuh diri dengan melompat dari tebing karena rasa bersalah? Kali ini, seorang pria heroik yang luar biasa muncul di belakang Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan mengenali orang ini. Tuan muda tertua dari keluarga Ye Rulong. Pria ini selalu berselisih dengan Lin Bai, dan Lin Bai jarang memperhatikannya, jadi dia berkata kepada Irene, aku akan memberimu 1000 batu spiritual, dan kamu bisa memberiku pedang. Oke. Irene tersenyum. Pedang apa? Aku ingin pedang ini. Ketika Irene baru saja melepas pedang berkarat itu, Ye Rulong berkata sambil tersenyum. Ketika Irene mendengar bahwa jika ada pesaing, mereka bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi, dan dia tersenyum dan berkata, Tuan Ye Rulong, yang ini harganya 1000 batu roh. Haha, bukankah itu hanya 1000 batu roh? Dengan 1100 batu roh, saya akan punya banyak uang. Setelah mengatakan itu, Ye Rulong melambaikan tangannya dan mengeluarkan 1000 batu roh dari tas penyimpanan. Ye Rulong, aku membeli pedang ini dulu, kata Lin Bai dingin. Jadi bagaimana jika kamu menyukainya dulu? Kamu tidak membayarnya. Lagi pula, Lin Bai, apakah kamu punya 1000 batu roh? Kamu pecundang, akankah keluarga Lin memberimu 1000 batu roh? Kamu Rulong, dia tersenyum sinis. Ye Rulong dan Lin Bai saling berhadapan, yang langsung menarik banyak orang untuk menonton. Banyak orang berbisik dengan suara rendah, bukankah dia orang yang tidak berguna dari keluarga Lin? Dia adalah roh bela diri kelas 1 tingkat Huang, yang sangat memalukan. Apakah dia bunuh diri? Dia menghilang selama 2 bulan. Saya bahkan tidak mampu membeli pedang, jadi saya hanya bisa membeli pedang berkarat. Sayang sekali Tuan Muda Kota Lingqi sangat tertekan saat itu. Ye Rulong berkata sambil tersenyum, sejak zaman kuno, harta karun telah dibeli oleh orang yang memiliki harga tertinggi. Jika Tuan Lin, jika Anda tidak mampu membeli harga yang lebih tinggi,
tolong berikan saya pedang ini, nak. Ye Rulong berkata pada Irene. Eileen juga tersenyum dan berkata, memang, di rumah harta karun, semua harta karun dibeli oleh orang yang memiliki harga tertinggi. Jika pahlawan muda tidak dapat melebihi harga ini, maka pedang ini akan menjadi milik Tuan Ye Rulong. Setelah mendengar ini, pemuda itu menjadi sedikit cemas. Dia menarik lengan baju Lin Bai, saudaraku, pedangku. Jangan khawatir, aku akan membelikannya untukmu. Lin Bai menghibur pemuda itu. Senyuman dingin muncul di bibir Lin Bai. Ye Rulong jelas sedang mencari masalah. Dalam hal ini, Lin Bai tidak perlu lagi menyelamatkan mukanya. Aku akan menawarimu 1.200 batu spiritual, kata Lin Bai kepada Irene. Ketika Irene mendengar ini, dia sangat gembira, dan mereka berdua mulai bertarung. Bukankah pedang berkarat ini akan dijual dengan harga setinggi langit? 1.300 batu spiritual, Ye Rulong berteriak penuh kemenangan. 1.400 batu spiritual, Lin Bai menjawab dengan santai. 1.500 batu roh, kata Ye Rulong dengan santai dan puas. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Ye Rulong melihatnya dan merasa Lin Bai akan menyerah, jadi dia tertawa dan berkata, haha, Tuan Lin, jangan tunggu, bagaimana kamu bisa memiliki 1.000 batu roh? Kamu pecundang, kembali saja cepat, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Aku menggelengkan kepalaku karena terlalu lambat untuk menawar seperti ini. 3.000 batu spiritual. Lin Bai langsung berteriak. Ketika Irene mendengar 3.000 batu spiritual, matanya ketakutan, dan kemudian wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pahlawan muda ini menawar 3.000, Tuan Ye Rulong, apakah Anda ingin menaikkan harganya? Kata Irene kepada Ye Rulong. Ye Rulong tampak jelek saat mendengar ini. 3.000 batu roh bisa dikatakan kekayaan yang banyak. Irene, jangan khawatir. Tentu saja Tuan muda Ye Rulong akan menaikkan harganya. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Ye. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mendapatkan 3.000 batu spiritual? Ye Rulong. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin Ye Rulong tidak mendengar sindiran dalam kata-kata Lin Bai? Dia berkata dengan marah, Lin Bai, jangan bangga. Bahkan tuan muda tertua dari keluarga Ye tidak bisa mendapatkan 3.000 batu roh. Saya percaya bahwa Anda, pecundang dari keluarga Lin, dapat menghasilkan begitu banyak batu spiritual. Lin Bai berkata dengan terkejut, Tuan Ye Rulong, Anda benar-benar tidak dapat menghasilkan 3.000 batu spiritual, kamu sangat miskin. Kamu sangat miskin. Kamu sangat miskin. Miskin. Putra tertua keluarga Ye, sebuah keluarga besar di kota Lingqi, ternyata dikatakan miskin. Mendengar kata-kata ini, Ye Rulong hampir memuntahkan seteguk darah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu bajingan, jangan main-main di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarkan 3.000 batu roh. Kamu, di rumah harta karun telah mengutip harga, jika kamu tidak dapat menemukan begitu banyak batu roh, kamu mungkin akan dihukum berat oleh rumah harta karun itu. Ye Rulong sangat yakin bahwa Lin Bai tidak memiliki 3.000 batu roh sama sekali. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Ye, dan setelah membangkitkan jiwa bela dirinya, dia sangat dihargai oleh pemimpin keluarga. Dia tidak mampu membeli 3.000 batu spiritual, tidak peduli berapa banyak batu spiritual yang dia minta. Terlebih lagi Lin Bai masih sia-sia, bagaimana dia bisa memiliki 3.000 batu spiritual? Jika aku bisa mengeluarkannya, maukah kamu memakannya? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Ye Rulong berkata dengan marah, jika kamu bisa mengeluarkannya, aku akan bersujud padamu 3 kali di depan umum. Itu kesepakatan, kata Lin Bai sambil tersenyum. Eileen berkata, kalau begitu tolong pahlawan muda serahkan batu roh itu. Aku ingin tahu apakah rumah harta karun akan mengumpulkan mayat monster. Lin Bai bertanya pada Eileen dengan rasa ingin tahu. Ya, tapi pahlawan muda, kami tidak terlalu tertarik dengan monster seni bela diri tingkat pertama dan kedua, kata Irene sambil tersenyum seperti biasa. Kamu tidak akan menerima monster dari seni bela diri tingkat pertama dan kedua. Lin Bai mengerutkan kening. Haha, ku dengar Lin Bai, jangan mengeluarkan monster yang membunuh seni bela diri tingkat pertama dan kedua untuk membuat orang terlihat malu. Ye Rulong tertawa liar. Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa itu seharusnya adalah monster-monster dari seni bela diri tingkat pertama dan kedua, tidak berbeda dengan monster biasa. Oleh karena itu, monster jenis ini tidak memiliki nilai bagi rumah harta karun, jadi mereka tidak akan menerimanya dia. Yah, lagi pula, aku tidak punya monster seni bela diri tingkat pertama dan kedua. Eileen, menurutmu berapa harga monster-monster ini? Lin Bai mengangkat tangannya dan melambaikan sejumlah besar monster itu dari cincin penyimpanan. Tumpukan mayat monster bertumpuk di rumah harta karun.
Begitu mayat monster-monster ini muncul, seluruh rumah harta karun segera dipenuhi dengan energi darah yang kaya. Bab 25 Su Xianmei. Ya Tuhan, mengapa Lin Bai membunuh begitu banyak monster? 1, 2, 5, 90, 150. Sebenarnya ada 150. Dan monster-monster ini adalah semuanya antara seni bela diri tingkat 4 dan 8. Kapan Lin Bai yang kalah ini menjadi begitu kuat? Aneh, bukankah dia seorang pecundang? Lin Bai mengeluarkan begitu banyak mayat monster-monster sehingga orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka bahkan belum pernah melihat monster sebanyak itu, apalagi membunuh mereka. Ini, mata indah Irene juga ketakutan dan tidak bisa pulih dalam waktu yang lama. Ye Rulong menatap tumpukan mayat monster seolah-olah dia telah melihat hantu, dan berkata, ini tidak mungkin, bagaimana kamu bisa membunuh monster di seni bela diri tingkat 8, kamu sia-sia, kamu adalah sia-sia. Jangan khawatir tentang bagaimana aku membunuh monster-monster ini. Bagaimanapun, monster-monster ini ada di sini, kata Lin Bai. Irene, beri aku harganya. Lin Bai tersenyum ringan. Ada begitu banyak monster. Saya masih perlu mencari beberapa orang untuk membantu. Hanya setelah menghitungnya dengan jelas saya dapat memberikan Anda sebuah kutipan, kata Eileen. Oke, silakan, Lin Bai mengangguk. Memang benar, ada begitu banyak monster sehingga Irene tidak mungkin menghitungnya sendirian. Tidak perlu, total ada 150 monster. Rumah harta karun kami telah mengumpulkan mereka dengan 3.000 batu roh. Tepat ketika Irene hendak mencari seseorang untuk meminta bantuan, seorang pria yang tampak seperti seseorang turun dari yang kedua. Lantai rumah harta karun wanita peri. 3.000, hanya 3.000, bagaimana menurut Anda, Tuan? Wanita itu berjalan di depan Lin Bai dan berkata sambil terkekeh. Meskipun ada banyak monster ini, Lin Bai tahu bahwa mereka pasti tidak bernilai 3.000. Mengapa wanita ini langsung meluncurkan harga beli setinggi langit begitu dia keluar? Sebelum Lin Bai bisa menjawab, Ye Rulong meraung marah, bajingan macam apa kamu? Beraninya kamu datang dan mengutip harga acak. Barang-barang ini bernilai 3.000 batu roh. Kamu bermain-main di depanku. Sudah kubilang, kamu akan membodohi dirimu sendiri hari ini. Kamu mendapat masalah besar. Aku tuan muda tertua dari keluarga Ye. Mendengar kata-kata Ye Rulong, Lin Bai diam-diam mengutuk orang idiot di mulutnya. Jantung. Wanita ini bisa turun dari lantai 2. Statusnya benar-benar luar biasa. Ye Rulong, seorang idiot, berani memprovokasi dia. Bukankah ini mencari kematian? Ketika Irene mendengar ini, dia langsung berteriak dengan marah, kamu bajingan. Ini adalah pemilik cabang rumah harta karun kami, Su Xianmei, salah satu dari 18 tetua rumah harta karun. Ye Rulong, kamu berani berbicara seperti ini, jangan bilang itu kamu, seluruh keluargamu Ye tidak akan selamat. Tegur Irene dengan marah. Irene memarahi Ye Rulong karena kehabisan akal. Dia berlutut dengan panik dan memohon belas kasihan, Tuan Paviliun Su, kasihanilah saya, Tuan Paviliun Su, kasihanilah saya. Sayalah yang berbicara omong kosong, dan saya buta. Tolong tebus dosa-dosamu, Master Paviliun Su. Su Xianmei berkata dengan tenang. Dia melirik Ye Rulong dan mengabaikannya. Adik kecil, bagaimana kabarmu? Bagaimana dengan 3.000 batu roh? Su Xianmei bertanya pada Lin Bai sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, hanya 3.000, Lin Bai setuju. Irene memelototi Ye Rulong yang sedang berlutut dan berkata, keluar dari sini. Ya, aku akan keluar. Ye Rulong berkata seperti orang yang mendapat amnesti. Tunggu sebentar, kamu belum bersujud, Lin Bai menyeringai. Sekarang aku telah mengambil 3.000 batu spiritual, Ye Rulong, haruskah kamu bersujud kepadaku? Lin Bai menatap Ye Rulong dan berkata. Ketika Ye Rulong mendengar ini, dia segera mengertakkan gigi dan berkata, Lin Bai, jangan terlalu sering menindas orang lain. Kamu bersikeras untuk menindasku, dan sekarang giliranku untuk menindasmu. Kau tahu, jika tidak, kamu tidak akan melakukannya bisa keluar dari rumah harta karun. Lin Bai berkata sambil tersenyum dingin. Kamu. Ye Rulong sangat marah, menunjuk ke arah Lin Bai, gemetar karena marah. Su Xianmei berkata, karena kita telah membuat perjanjian, kita harus melaksanakannya seperti yang dijanjikan. Tuan Ye, Anda tidak boleh kalah. Saya. Wajah Ye Rulong berkerut karena marah. Tidak masalah apakah Anda mengetuk atau tidak. Napas tak sedap memenuhi hatinya, dan Ye Rulong sangat marah hingga dia muncrat darah di tempat. Seteguk darah muncrat. Ye Rulong berlutut di tanah dan bersujud kepada Lin Bai 3 kali lebih cepat. Lin Bai, ingat, kamu pasti akan membalasku 100 kali lipat atas rasa malu hari ini. Haha, aku menunggu. Lin Bai mencibir.
Lin Bai tidak memiliki kesan yang baik terhadap Ye Rulong. Ye Rulong adalah nenek moyang generasi kedua yang keluar masuk, dia mengambil uang keluarganya dan pergi makan dan minum di desa ikan dan daging. Ye Rulong meninggalkan rumah harta karun dengan marah. Terima kasih Master Pavilion Su atas kemurahan hati Anda, Lin Bai menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Su Xianmei. Tidak masalah, aku tidak tahan Ye Rulong bersikap begitu sombong, dan aku juga ingin mendapat teman sepertimu, kata Su Xianmei sambil tersenyum tenang. Dengan siapa junior tak dikenal selanjutnya layak dijadikan teman? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun kamu tidak dikenal di kota Lingqi, kamu telah menyebabkan keributan besar di pegunungan Qingling, kata Su Xianmei sambil tersenyum. Haha, Lin Bai menyentuh hidungnya dan langsung mengerti. Dalam hal kecepatan intelijen, saya khawatir tidak ada seorang pun di kota Lingqi yang dapat menandingi rumah harta karun. Umumnya, jika ada gangguan dalam jarak 100.000 mil dari kota Lingqi, rumah harta karun akan menjadi orang pertama yang mendengar berita tersebut. Terlebih lagi, aliansi Qingtian, penguasa pegunungan Qingling, dikirim ke guilotin hidup-hidup oleh seorang pemuda. Berita ini adalah berita besar di kota Lingqi. Treasure House tentu saja adalah orang pertama yang mengetahui tentang bocah ini. Kemudian Master Pavilion Su akan memberikan pedang bersulam ini kepada adik kecil ini, dan kita akan bersih, kata Lin Bai. Monster-monster ini memiliki total 3.000 batu roh, yang cukup untuk membeli pedang bersulam ini. Su Xianmei memberi isyarat kepada Irene, dan anak laki-laki itu mengambil pedangnya yang berkarat. Setelah transaksi selesai, Lin Bai dan pemuda itu meninggalkan rumah harta karun bersama setelah beberapa percakapan sopan dengan Su Xianmei. Terima kasih atas penawarnya kali ini, Lin Bai menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu. Haha, aku tidak menyangka beberapa obat penawar yang aku buat sembarangan bisa banyak membantumu, kata pemuda itu dengan polos. Menyempurnakannya dengan santai. Lin Bai ingat bahwa Lin Yue mengatakan bahwa penawar racun jantung ular telah dihancurkan oleh pemimpin kultus Dewa Ular sejak musim gugur. Pemuda ini sebenarnya mengatakan bahwa dia telah membuat beberapa penawar racun secara acak. Dari mana asal-muasal pemuda ini? Saudaraku, aku harus pergi dulu. Kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Pemuda itu melambai ke Lin Bai sambil tersenyum, dan dengan cepat menghilang ke kerumunan dengan pedang berkarat di tangannya. Apa asal-muasal pemuda ini? Dia sebenarnya memiliki metode detoksifikasi yang begitu canggih. Apakah dia ahli racun? Lin Bai menatap punggung pemuda itu dengan bingung. Lupakan saja, sudahlah. Ayo kembali dan istirahat dulu. Besok adalah pertemuan perekrutan murid. Lin Zier, saatnya menyelesaikan rekening kita. Bab 26 Empat Sesepuh. Kerajaan Shenwu terbentang ratusan juta mil dari utara ke selatan dan berpenduduk lebih dari ratusan juta orang. Di wilayah kerajaan Shenwu, ada 4 sekte seni bela diri yang tiada taranya. Istana Changhai Yuntai, Istana Lie Huo, Sekte Wu Feng, dan Sekte Lingjian. Istana Changhai Yuntai diakui sebagai sekte terkuat dan terdalam di antara 4 sekte, telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Hanya ada satu perbedaan kekuatan antara Istana Api Agni dan Sekte Wu Feng. Yang terlemah adalah milik Sekte Pedang Spiritual. Faktanya, ngomong-ngomong, Sekte Lingjian adalah sekte terkuat di kerajaan Shenwu untuk sementara waktu, melampaui Istana Changhai Yuntai. Sayangnya, 100 tahun yang lalu, seorang pengkhianat muncul di Sekte Lingjian dan mencuri sebagian besar seni bela diri tak tertandingi di Sekte Lingjian dan menghilang ke kerajaan Shenwu. Dengan banyaknya seni bela diri yang dicuri, Sekte Lingjian hancur. Pada saat ini, Istana Changhai Yuntai memanfaatkan situasi tersebut dan menekan Sekte Lingjian. Kedua sekte tersebut memulai perang, dan sayangnya Sekte Lingjian kalah. Di bawah pukulan ganda, Sekte Lingjian tidak lagi memiliki kejayaan seperti dulu, dan hampir digantikan oleh beberapa sekte kelas 3. Pagi-pagi, Lin Bai bangun dan mandi. Hari ini adalah hari besar bagi Lin Bai, tidak hanya dia akan mengalahkan Lin Zier hari ini, tetapi Lin Bai juga ingin bergabung dengan 4 sekte besar untuk mengejar kekuatan dan seni bela diri yang lebih kuat. Lin Yue menghabiskan 1 malam untuk mengeluarkan racunnya, dan 2/3 racun di tubuhnya berkurang. Keterampilan bela dirinya sedikit pulih, sehingga memudahkan Lin Bai untuk pergi ke tempat dia menerima murid. Tempat di mana para murid direkrut dan dikompetisikan adalah di rumah Tuan Kota. Hari ini rumah Tuan Kota dibuka, memungkinkan seluruh prajurit kota Lingqi memasuki rumah Tuan Kota. Di alun-alun di dalam istana Tuan Kota, Lin Bai merasa telah datang lebih awal, sayangnya dia tidak menyangka ketika dia dan Lin Yue tiba, alun-alun sudah penuh sesak. Saya pikir kita datang lebih awal. Saya tidak menyangka ada orang yang datang lebih awal dari kita. Kata Lin Bai kepada Lin Yue di sampingnya sambil tersenyum masam.
Pada saat ini, seorang prajurit di sebelah Lin Bai berkata, kamu datang terlalu pagi, saya datang ke sini 3 hari yang lalu untuk menunggu. Lin Bai tertawa datar. Merekrut murid dan berkompetisi dalam seni bela diri adalah kesempatan bagus bagi pejuang kota Lingqi untuk terbang ke langit. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkannya. Lin Bai, jika Anda belum memutuskan sekte mana yang akan Anda ikuti, saya sarankan Anda pergi ke sekte Lingjian. Lin Bai Yueyu berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Lin Bai bertanya dengan ragu. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Mari kita tunggu sampai kamu lulus penilaian. Lin Yue tersenyum. Bukankah sekte terkuat istana Changhai Yuntai? Mengapa Lin Yue menyarankan agar dia pergi ke sekte Lingjian? Istana Changhai Yuntai adalah sekte terbesar di kerajaan Shenwu, dan memiliki fondasi dan kekuatan terkuat di antara 4 sekte besar. Dengan beribadah di istana Changhai Yuntai, Lin Bai dapat memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya dan mempercepat budidayanya. Kamu di sini juga. Pada saat ini, seorang pria berjalan melewati Lin Bai dan berkata dengan tatapan tidak ramah. Lin Bai melihatnya dan melihat bahwa itu adalah Ye Rulong. Apa? Aku tidak boleh ikut? Lin Bai bertanya sambil mencibir. Kompetisi magang adalah panggung bagi sekte jenius kota Lingqi untuk bersaing. Kualifikasi apa yang harus kamu, sebagai pecundang, naik ke atas panggung? Ye Rulong berkata dengan nada meremehkan. Apakah saya memenuhi syarat atau tidak, itu tidak terserah Anda. Selain itu, menurut saya tidak sia-sia. Siapa yang sia-sia? Kami pasti akan sampai pada kesimpulan setelah kami naik panggung. Lin Bai melirik ke arah kamu Rulong dengan jijik. Pria ini berada di seni bela diri tingkat 9, dan dia baru saja menerobos. Keadaannya tidak stabil. Untuk mengalahkannya, Lin Bai bahkan tidak perlu menggunakan pedangnya. Lin Bai sangat penasaran, apa yang membuat Ye Rulong begitu tergila-gila di depannya. Haha, kamu benar. Jika kamu berani naik ke panggung nanti, aku akan menghajarmu sampai kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Kata Ye Rulong dengan gigi terkatup. Setelah mengatakan itu, Ye Rulong dan para jenius dari keluarga Ye berjalan jauh. Kapan kamu mengacau dengan leluhur generasi kedua ini? Lin Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada beberapa konflik verbal di rumah harta karun tadi malam. Lin Bai dengan singkat memberitahu Lin Yue apa yang terjadi di rumah harta karun tadi malam. Setelah mendengarkan, Lin Yue menyipitkan matanya dan melihat ke arah keluarga Ye. Jadi begitu. Tampaknya keluarga Ye tidak bisa bertahan lama di kota Lingqi. Kultivasi seni bela diri Lin Yue dipulihkan, dan dia secara alami percaya diri. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana seni bela diri dihormati. Tanpa kekuatan, Anda hanya bisa diintimidasi. Tetapi jika Anda memiliki kekuatan, meskipun Anda tidak menindas orang lain tidak akan pernah menindas Anda. Menatap. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan tatapan acuh tak acuh menatapnya. Lin Bai mengangkat kepalanya, melihat melewati lapisan orang, dan mendarat di atas seorang gadis berbaju ungu di alun-alun sebelah timur. Gadis berbaju ungu juga memandangnya dengan sinis saat ini. Lin Zier. Gadis ini adalah Lin Zier. Lin Taiheng berkata di sebelah Lin Zier, anak laki-laki itu. Lin Bai benar-benar tidak takut mati, dia benar-benar berani datang. Tidak masalah, ayah, dia hanya badut. Lin Zier gemetar kepalanya dan berkata, mataku tidak lagi tertuju pada kota Lingqi, tetapi pada istana Changhai Yuntai. Lin Zier melirik Lin Bai dengan sarkastik, lalu menarik pandangannya seolah-olah dia kehilangan minat, dan menatap ke platform tinggi. Sialan, kamu berani membenciku, aku akan membuatmu terlihat baik hari ini. Lin Bai berkata dengan marah sambil mengepalkan tinjunya. Setelah menunggu lama, para tetua dari 4 sekte besar tidak juga datang. Wow, matahari sudah terbit, panas sekali. Matahari sudah menyinari pantatmu, kenapa kamu belum mulai? Beberapa prajurit tidak bisa diam dan mulai berteriak. Saat ini, arus orang di alun-alun telah mencapai puncaknya. Penguasa kota Lingqi dan 4 lelaki tua yang energi berjalan ke platform tinggi. Kami datang, penguasa kota Lingqi dan para tetua dari 4 sekte utama. Kerumunan berseru beberapa saat, dan kemudian terdiam. Bagaimanapun, di depan 4 sekte besar dan penguasa kota Lingqi, mereka tidak bisa dibiarkan menjadi sombong. Lin Bai juga melihat ke atas. Saya hanya melihat 5 orang parubaya di platform tinggi. Salah satunya mengenakan jubah ungu dan emas serta mahkota emas, dan aura petinggi membuat semua prajurit di ruangan itu merasa terkejut. Orang ini adalah penguasa kota Lingqi. Kemudian, 4 orang parubaya lainnya disulam dengan tulisan, Changhai, pedang spiritual, api, Wu Feng, dan seterusnya di pakaian mereka. Sekilas Lin Bai tahu bahwa ini adalah tetua dari 4 sekte besar, yang bertanggung jawab merekrut murid kali ini. Tapi Lin Bai melihat lebih dekat.
Para tetua dari 4 sekte besar sebenarnya tidak berbicara satu sama lain. Terutama para tetua sekte Lingjian terlihat dingin dan tidak senang. Para tetua istana Changhai Yuntai dan tetua istana Liehuo sedang mengobrol dengan gembira. Tetua dari sekte Wu Feng menutup matanya dan bermeditasi segera setelah dia naik ke atas panggung, seolah-olah perekrutan murid ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semuanya diam. Setelah penguasa kota Lingqi naik ke atas panggung, dia mengangkat tangannya dan kekuatan kekerasan menyapu penonton. Alun-alun yang awalnya sepi sekali lagi merendahkan suaranya. Keempat orang ini adalah tetua magang yang dikirim oleh 4 sekte besar kali ini. Penatua Istana Changhai Yuntai, Murong Qi. Penatua Istana Liehuo ini, Xiao Tianchu. Sekte Wu Feng ini tetua. Lingqi Sekte adalah Ling Han. Penatua dari Sekte Lingjian adalah Ji Bei. Saya telah bertemu dengan para tetua dari 4 sekte dan penguasa kota Lingqi. Setelah mendengar perkenalan dari penguasa kota Lingqi, semua prajurit di antara penonton membungkuk dan memberi hormat. Penguasa kota Lingqi menunggu para prajurit untuk memberi hormat, dan kemudian melanjutkan, kompetisi pemagangan ini akan diadakan di lembah Tianyu. Saya telah mengatur agar orang-orang menempatkan token di lembah Tianyu tadi malam. Setiap token dihitung sebagai 1 poin untuk kompetisi. Waktunya setengah hari. Setelah setengah hari, peringkat akan didasarkan pada poin. Penguasa kota Lingqi berkata sambil tersenyum, kita semua tahu bahwa pejuang dihormati di dunia ini. Betapa bagusnya peringkatmu hari ini akan mendapat lebih banyak perhatian, dan kamu bisa menjadi anggota sekte yang lebih kuat di antara 4 sekte utama. Jadi, semua pejuang kota Lingqi, bekerja keras, dunia adalah milikmu. Terima kasih, Tuhan Tuan Kota, kami pasti akan memenuhi harapan Anda. Para prajurit mengungkapkan rasa terima kasih mereka lagi kepada Lingqi. Tuan Kota berterima kasih. Penguasa kota Lingqi tersenyum dan berbicara dengan sangat antusias. Oke, sekarang para pejuang yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi dan merekrut murid, ikuti saya ke lembah Tianyu. Orang-orang lainnya sedang menunggu di sini. Ketika penguasa kota Lingqi hendak memerintahkan seseorang untuk mengambil para prajurit jauh. Tunggu. Murong Qi, tetua istana Changhai Yuntai, berdiri dan berkata sambil tersenyum. Haha, Penatua Murong, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tuan kota Lingqi bertanya sambil tersenyum. Tidak, hanya saja aku dipercaya oleh seseorang untuk menunjuk seorang pejuang, kata Murong Qi dengan tenang. Kuota bawaan. Semua pejuang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Betapa luar biasanya orang ini mendapat kuota di Istana Changhai Yuntai. Aku ingin tahu prajurit mana yang akan ditunjuk oleh Istana Changhai Yuntai. Tuan Kota Lingqi juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Murong Qi maju selangkah dan menatap ke alun-alun dengan tatapan tajam, apakah Lin Zier ada di sini? Bab 27-10 Raja Seni Bela Diri Ilahi. Tunggu sebentar. Tetua Istana Changhai Yuntai tiba-tiba berhenti sebelum kompetisi dimulai. Semua prajurit yang hadir memandang Murong Qi dengan bingung. Penatua Murong, apakah Anda memiliki pertanyaan? Tuan Kota Lingqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Murong Qi dengan malas berdiri dari kursi dan berkata sambil tersenyum, saya tidak punya masalah, persaingannya sama setiap tahun. Hanya saja, tahun ini berbeda. Saya dipercaya oleh seseorang untuk membuat internal keputusan sebelum kompetisi dimulai. Murid Istana Yuntai. Oh, aku ingin tahu prajurit mana yang begitu beruntung sehingga dia bisa ditunjuk oleh Istana Changhai Yuntai. Tuan Kota Lingqi bertanya dengan penuh minat. Setiap kali Istana Changhai Yuntai datang ke kota Lingqi untuk merekrut murid, tidak akan ada lebih dari 2 orang. Dan pilihan akan dibuat setelah kompetisi antara 3 peserta magang teratas dan setelah ribuan pilihan. Oleh karena itu, sekte ini sangat menuntut dalam merekrut murid, dan orang yang dapat memberi mereka keputusan internal haruslah orang yang luar biasa. Istana Changhai Yuntai ingin mengangkat seorang murid, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di kota Lingqi. Aku ingin tahu siapa yang begitu beruntung bisa memasuki Istana Changhai Yuntai tanpa persaingan apapun. Ya, siapa itu? Ketika prajurit mendengar tentang kuota tidak resmi, mereka menjadi bersemangat saat itu juga. Murong Qi mengambil 2 langkah ke depan dan melirik ke seluruh penonton, di mana Lin Zier. Lin Zier. Ini sebenarnya Lin Zier. Penjahat dari keluarga Lin itu, seorang bela diri surgawi kelas 5 semangat. Ternyata itu dia. Ah, tidak heran dia ditunjuk secara internal oleh Istana Changhai Yuntai. Dia adalah siswa kelas surgawi tingkat 5, jadi dia benar-benar luar biasa. Awalnya, para prajurit masih sedikit tidak puas, dan penunjukan internal dianggap sebagai operasi rahasia. Tapi ketika mereka mendengar itu adalah Lin Zier, para pejuang ini yakin. Lagi pula, ada roh bela diri tingkat surga kelas 5 di sana, siapa yang berani menantangnya?
Murid ada di sini, Lin Zier berjalan dari alun-alun ke platform tinggi dengan gembira. Beberapa hari yang lalu, Lin Zier membeli informasi kontak seorang tetua terhormat di Istana Changhai Yuntai melalui rumah harta karun. Setelah beberapa hari berhubungan, tetua itu menyatakan niatnya untuk menerima Lin Zier sebagai muridnya. Dan memberi tahu Lin Zier bahwa setelah kompetisi magang selesai, dia akan mengikuti Murongqi ke Istana Changhai Yuntai. Penatua yang dihubungi Lin Zier memegang posisi tinggi di Istana Changhai Yuntai, dan budidaya seni bela dirinya dianggap sebagai salah satu dari 10 besar di kerajaan Shenwu. Murongqi memandang Lin Zier dan tersenyum puas, kamu adalah roh bela diri tingkat surga kelas 5. Tidak heran kakak senior Zhao secara pribadi mengirimkan perintah kepadaku untuk melindungimu dan membiarkanmu tiba di Istana Changhai Yuntai dengan selamat. Kamu sangat baik, tidak buruk. Murongqi memujinya. Terima kasih, Penatua Miao Zhan. Junior ini masih harus banyak belajar. Lin Zier menjawab dengan senyum anggun. Istana Changhai Yuntai adalah sekte paling kuat di kerajaan Shenwu. Jika Anda bergabung dengan sekte tersebut, apa yang Anda pelajari secara alami akan bagus. Anda tidak perlu memanggil saya Penatua, karena Anda secara pribadi dinamai oleh kakak senior Zhao. Murid, jika kamu memanggilku paman, aku masih bisa menanggungnya. Kata Murongqi sambil tersenyum. Ya, paman, kata Lin Zier dengan gembira. Jika kamu mengubah kata-katamu dan menyebut dirimu paman, itu berarti kamu sudah memasuki Istana Changhai Yuntai. Oke, karena kamu memanggilku paman, aku tidak bisa membiarkan kamu memanggilku paman dengan sia-sia. Aku punya senjata spiritual kelas 2 yang sudah bertahun-tahun tidak aku gunakan. Itu bisa dianggap sebagai senjata tempur yang aku gunakan. Ketika saya berada di dunia seni bela diri sejati, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Saat dia berbicara, Murongqi mengeluarkan pedang putih perak dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Zier. Terima kasih, Paman. Lin Zier mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Senjata spiritual kelas 2. Ini adalah senjata spiritual yang hanya dapat digunakan oleh pejuang alam bela diri sejati. Ini sangat berharga. Bahkan di rumah harta karun, senjata spiritual kelas 2 bernilai lebih dari 100.000 batu spiritual. Wow, senjata spiritual kelas 2. Senjata spiritual kelas 2 adalah hadiah selamat datang. Istana Changhai Yuntai benar-benar kaya. Ya, sekte besar hanya saja berbeda. Senjata spiritual kelas 2 mungkin tidak dipertimbangkan di Changhai Istana Yuntai apa. Namun di kota Lingqi, ini adalah barang langka. Penguasa kota Lingqi tersenyum saat ini dan bertanya, Penatua Murong, kakak senior Zhao yang kamu bicarakan adalah Zhao, salah satu dari 10 raja seni bela diri ilahi. Hehe, ya, Zhao lah yang menempati peringkat ketiga di antara 10 raja seni bela diri ilahi. Tunjukkan kebijaksanaanmu, kakak senior Zhao. 10 raja Shenwu adalah puncak seni bela diri di seluruh kerajaan Shenwu. Masing-masing memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan bumi. Di antara 10 raja Shenwu, yang pertama adalah pemimpin lama kerajaan Shenwu saat ini. Yang kedua adalah kepala sekolah tertinggi Istana Changhai Yuntai. Yang ketiga adalah Tuan Lin Zier, Zhao Xiansheng. Haha, selamat kepada Nona Lin Zier, kamu akan menjadi murid Raja Zhao mulai sekarang. Setelah mendengar ini, penguasa kota Lingqi menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Lin Zier. Lagi pula, jika dia bisa menjadi murid Zhao Xiansheng, masa depan Lin Zier bisa dikatakan tidak terbatas. Zhao Xiansheng, salah satu dari 10 Raja Shenwu, disebut Raja Zhao. Murid-murid Zhao Xiansheng semuanya disebut murid Raja Zhao. Setelah mendengar bahwa Zhao Xiansheng telah menerima Lin Zier sebagai muridnya, para tetua dari 3 sekte besar lainnya semua memandang Lin Zier. Xiao Tianchu dari negara api adalah orang pertama yang berdiri dan mengucapkan selamat, ternyata kamu adalah murid Raja Zhao. Pantas saja aku merasakan sedikit perubahan di dunia begitu kamu naik ke atas panggung. Sungguh luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Istana Changhai Yuntai. Setelah merekrut murid lain yang cakap, saya pikir akan memakan waktu kurang dari 10 tahun bagi Lin Zier untuk menjadi eksekutif senior inti Istana Changhai Yuntai. Xiao Tianchu berkata sambil tersenyum. Ketika orang luar mendengar ini, mereka tahu bahwa Xiao Tianchu sedang menyanjung. Selamat. Ling Han, sesepuh dari sekte Wu Feng, membuka matanya dan menatap Lin Zier, mengucapkan selamat, dan terus menutup matanya untuk beristirahat. Hanya Penatua Jibei dari sekte Lingjian yang memandang Lin Zier dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, dan berkata dalam hati, sayangnya, murid surgawi tingkat 5 tidak muncul di sekte Lingjian selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, semua murid yang sedikit berbakat dari seluruh kerajaan Shenwu telah dibawa pergi oleh Istana Changhai Yuntai, dan semua jenius yang ingin bergabung dengan sekte Lingjian telah dibunuh secara diam-diam oleh mereka.
Kesenjangan antara Sekte Lingjian dan Istana Changhai Yuntai semakin lebar. Ji Bei merasa sangat tidak nyaman. Sejak pertempuran 100 tahun yang lalu, Sekte Lingjian telah dihancurkan di bawah kaki Istana Changhai Yuntai. Setiap kali Sekte Lingjian memupuk seorang jenius yang sedang berkembang, dia akan segera dibunuh oleh seseorang dari Istana Changhai Yuntai. Oleh karena itu, selama 100 tahun terakhir, kekuatan Istana Changhai Yuntai menjadi semakin kuat. 5 dari 10 Raja Shenwu adalah muridnya Istana Changhai Yuntai, sedangkan Sekte Lingjian menjadi semakin lemah, dan akan bersaing dengan beberapa sekte kelas 3. Pintunya menyatu. Melihat ekspresi sedih di wajah Ji Bei, Mu Rongqi tersenyum dan berkata dengan provokatif, "Apa?" Tetua dari Sekte Lingjian sepertinya sedikit tidak senang. Ji Bei berkata sambil tersenyum, "Selamat, selamat Istana Changhai Yuntai. Hahaha, kami semuanya bahagia bersama. Saya harap Sekte Lingjian dapat membina murid yang cakap sebelum keempat sekte bersaing. Tidak seperti tahun lalu, tidak satu pun murid Sekte Lingjian Anda masuk. Bahkan tidak termasuk dalam 100 besar, yang benar-benar memalukan." Mu Rongqi berkata dengan nada meremehkan. Wajah Ji Bei memerah karena marah, tapi dia tidak berani berbicara karena marah. Penguasa kota Lingqi secara alami mengetahui bahwa Istana Changhai Yuntai dan Sekte Lingjian adalah musuh alami, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Ahem, oke, semua tetua dan Lin Zier, silakan duduk. Sekarang kompetisi seni bela diri dan perekrutan murid telah dimulai. Kota Lingqi tidak hanya memiliki Lin Zier, murid Raja Zhao, tetapi juga pejuang lain yang sangat baik. Semuanya luangkan waktu Anda dan lihat lebih dekat." Mu Rongqi berkata kepada Lin Zier, "Keponakan, meskipun kamu memujaku di bawah bimbingan kakak senior Zhao Xiansheng, tetapi kakak senior Zhao Xiansheng memintaku untuk memberitahumu bahwa segala sesuatu dalam seni bela diri perlu diperjuangkan sendiri. Jadi, dia secara khusus meminta saya untuk mengizinkan Anda menerima murid melalui kompetisi seni bela diri dan memasuki Istana Changhai Yuntai. Dan saya juga memerintahkan Anda untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini." Lin Zier sedikit mengangguk dan berkata, "Paman Guru, sebenarnya jika kamu tidak mengatakan ini, aku akan terus berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Karena aku masih memiliki musuh yang belum aku kalahkan." Saat Lin Zier berbicara, dia melihat ke arah Lin Bai yang berdiri di tengah kerumunan. "Oke, silakan saja," kata Mu Rongqi. Penguasa kota Lingqi membuat beberapa pengaturan dan berkata, "Semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, berkumpul di sini. Total 200 token ditempatkan di lembah Tianyu. Saya perlu mengingatkan semua murid dalam kompetisi bahwa di lembah Tianyu di puncak barat laut di dalam, saya menempatkan 100 token tempur, tetapi saya juga menempatkan 100 monster-monster dari seni bela diri tingkat 9. Jika Anda tidak takut mati, ambil saja." Tuhan dari kota Lingqi berkata sambil tersenyum tipis. Bab 28 Lembah Tianyu. Total ada 200 token, dan 100 token ditempatkan di puncak barat laut. Ya Tuhan, bukankah itu harta yang sangat besar? Jika Anda mendapatkan 100 token itu, bukankah Anda akan tetap berada di dalam 3 teratas? Banyak prajurit terkejut dengan langkah Tuan kota Lingqi. Bisa dibayangkan, selanjutnya pasti akan terjadi pembantaian di puncak barat laut. Lin Zier sangat beruntung bisa diterima sebagai murid oleh salah satu dari 10 raja seni bela diri ilahi. Ya, aku bahkan tidak bisa memimpikannya berkah seperti itu. Itu dia. Lin Zier diterima menjadi murid Raja Zhao mengejutkan banyak orang. Haha, apa itu 10 raja seni bela diri ilahi? Beri aku waktu dan aku akan membalikkan langit agar kamu bisa melihatnya. Lin Bai tidak bisa menahan perasaan sedikit menghina ketika dia mendengar para prajurit di sekitarnya berseru dan berbisik. Dengan jiwa pedang yang memangsa di tangan, hanya masalah waktu sebelum Lin Bai mencapai ranah 10 raja seni bela diri ilahi. Lin Bai tidak punya perasaan sama sekali tentang Lin Zier menjadi murid Raja Zhao. Jika Anda harus membunuh, Anda tetap harus membunuh. Paman ketiga, aku pergi. Kata Lin Bai kepada paman ketiga di sampingnya. Silakan, setelah pergi, langit akan cukup tinggi untuk burung terbang, dan laut akan cukup luas untuk ikan melompat. Lin Yue mengangguk sedikit dan berkata dengan gembira. Ya, Lin Bai mengambil langkah tegas dan berjalan ke antrian murid yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk merekrut murid. Seperti yang dikatakan Lin Yue, setelah pergi, langit akan cukup tinggi untuk burung terbang, dan laut cukup luas untuk ikan melompat. Kota Lingqi ini terlalu kecil untuk menjebak Lin Bai. Kerajaan Shenwu ini adalah panggung bagi mereka untuk menunjukkan diri. Jika Anda ingin memasuki platform jenius kerajaan Shenwu, langkah pertama adalah bergabung dengan 4 sekte besar. Li Bai, di lembah yang dalam di langit, kepalamu pasti akan diambil.
Ketika Lin Bai baru saja masuk ke antrian kompetisi, suara menderu segera terdengar. Lin Bai berbalik dan melihat Ye Rulong berdiri 100 meter jauhnya, menatap Lin Bai dengan marah. Tadi malam di rumah harta karun, di bawah paksaan Su Xianmei, Ye Rulong berlutut dan mengakui kesalahannya, yang membuatnya menyimpan dendam. Tanpa diduga, pada kompetisi hari ini, Ye Rulong benar-benar melihat Lin Bai, dan langsung menjadi geram dan langsung menyatakan tantangan kepada Lin Bai. Kamu bisa datang jika kamu ketinggalan. Lin Bai menerima surat tantangan Ye Rulong dengan sederhana dan jelas. Tunggu, aku pasti akan menghancurkanmu menjadi abu. Ye Rulong berkata dengan gigi terkatup. Berdiri diam di dalam tim, mereka mengikuti tim ke lembah Tianyu. Sepanjang jalan, Lin Zier berjalan di depan tim, dan semua jenius di kota Lingqi mengelilinginya dan menjilatnya. Masa depan Lin Zier sudah dianggap menjanjikan ketika ia bergabung dengan istana Changhai Yuntai. Lin Zier tidak hanya menjadi murid istana Changhai Yuntai, tetapi juga menjadi murid Raja Zhao. Status ini dianggap lebih unggul di antara murid istana Changhai Yuntai. Lembah Langit. Lin Zier menoleh ke Lin Bai dan berkata, sekarang apakah kamu melihat jarak di antara kita dengan jelas? Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Kamu dapat menggunakan tanganmu di tempat, memotong meridianmu, dan meninggalkan lembah Tianyu. Aku bisa mengampuni hidupmu. Lin Zier masih terlihat sombong dan berkata kepada Lin Bai dengan mata dan wajah menghina. Lin Zier, kamu mengambil sumber daya pelatihan yang ayahku tinggalkan untukku dan berlatih selama 2 bulan untuk mencapai seni bela diri tingkat 9. Apa yang harus kamu banggakan? Kamu pecundang. Tak perlu dikatakan lagi, di lembah Tianyu, aku pasti akan membunuhmu. Lin Bai berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata arogan Lin Bai, Lin Zier tidak punya waktu untuk membantah. Para jenius yang menjilatnya mulai berbicara bersama, Lin Bai, jangan berterima kasih. Nona Zier memberimu kehidupan, jadi kamu harus berlutut dan berterima kasih kepada Nona Zier. Jika tidak, dengan level huangmu seni bela diri, bahkan jika kamu memasuki lembah Tianyu, kamu pasti akan mati. Zhao Tianhao, jenius dari keluarga Zhao, berkata dengan dingin. Lin Bai, Nona Zier bahkan tidak perlu mengambil tindakan, aku bisa membunuhmu. Kamu lebih tahu, keluar dari sini. Zhao Ruixue, seorang jenius lainnya dari keluarga Zhao, berkata. Zhao Tianhao dan Zhao Ruixue dari keluarga Zhao keduanya telah membangkitkan roh bela diri tingkat huang tingkat 9. Setelah 2 bulan pelatihan, mereka telah mencapai seni bela diri tingkat 9. Kekuatan keduanya patut dipertimbangkan di antara 5 besar kompetisi ini. Selain 2 orang jenius tersebut, para jenius dari keluarga Tang dan keluarga Sun semuanya mengelilingi Lin Zier. Lin Zier melirik Lin Bai dengan jijik, lupakan saja, masuk saja jika kamu ingin mati. Sudah kubilang, begitu kamu setelah masuk, hanya satu dari kita yang bisa tetap hidup. Pikirkan sendiri. Jangan pikirkan itu, orang yang selamat pasti aku. Lin Bai sekarang memiliki keyakinan penuh pada Lin Zier. Pada saat ini, tetua itu berdiri di depan pintu masuk lembah Tianyu. Dia memanjat dan berteriak, persiapan untuk lembah Tianyu sudah selesai. Semua prajurit bisa masuk. Ya. Para prajurit merespons dan bergegas ke lembah seperti belalang. Ada lebih dari 1000 prajurit di kota Lingqi yang bergegas ke lembah Tianyu. Untungnya, lembah Tianyu sangat besar, tidak hanya ada satu ngarai, tetapi juga 2 puncak gunung yang menjulang tinggi dan 2 hutan lebat, yang cukup untuk menahan masuknya begitu banyak prajurit. Lin Bai mengikuti prajurit itu ke lembah Tianyu. Lin Zier. Lin Bai meraung ke arah Lin Zier begitu dia memasuki lembah Tianyu. Kemarilah dan mati. Lin Bai meraung marah. Gadis berpakaian ungu di depan melihat ke belakang dengan marah ke arah Lin Bai, dan berkata dengan dingin, saya akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini terlebih dahulu, dan kemudian saya akan berurusan dengan Anda, seekor semut. Zhao Ruixue, Zhao Tianhao, Tang Feng, Sun Decai, kalian ikut aku ke pegunungan barat laut dan bantu aku memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Ketika aku memasuki istana Changhai Yuntai, keuntungan kalian tentu saja sangat diperlukan. Lin Zier berkata kepada mereka berempat. Para jenius dari kota Lingqi di sampingnya. Haha, karena Nona Zier berkata begitu, maka kami harus membantu. Benar, kami akan membantumu. Ayo pergi ke pegunungan barat laut dulu. Zhao Ruixue, Zhao Tianhao, Tang Feng, Sun Decai, dan lainnya berseru lebih dari 100 orang berbaris menuju pegunungan barat laut dengan cara yang perkasa. Lin Bai meraung marah, dan Lin Zier hanya melihat ke belakang dan ke kiri tanpa melihat ke belakang. Apa? Jika kamu ingin mendapatkan tempat pertama terlebih dahulu, maka aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Lin Bai mengejar jejak Lin Zier dan dengan cepat berpikir untuk membunuhnya di pegunungan barat laut.
Lembah Tianyu sangat besar. Meskipun ribuan prajurit telah masuk, masih sulit untuk melihat jejak prajurit di hutan. Roar! Saat Lin Bai sedang bergegas pergi ke dalam hutan, seekor harimau ganas tiba-tiba keluar dari hutan. Raungan datang dari dalam hutan, dan cakar tajam harimau itu merobek dada Lin Bai. Untungnya, Lin Bai mundur tepat waktu dan menghindari cakar itu. Jika tidak, cakar ini akan cukup untuk mengambil hati Lin Bai. Harimau emas ungu seni bela diri tingkat 9. Lin Bai kaget saat melihat cakar tajam yang tiba-tiba menyerangnya. Kedua cakar macan emas ungu ini mempunyai kekuatan membelah gunung dan membelah gunung, dengan satu cakarnya dapat dengan mudah memecahkan batu seberat 1000 kilogram. Kekuatannya sangat menakutkan. Ketika Lin Bai melihat lebih dekat, dia melihat ada tanda besi hitam tergantung di leher harimau ungu di depannya. Di tokennya tertulis, token kontes. Inilah yang disebut oleh penguasa kota Lingqi sebagai token. Jika Anda mendapat token, Anda mendapat poin. Dan di seluruh lembah Tianyu, ada 200 token, yang hanya menghasilkan 200 poin. Karena kamu sudah memberiku poin, aku akan menerimanya. Pedang pembunuh roh keluar dari tubuhnya dan menyerang dengan satu serangan. Bab 29 membunuh Ye Rulong. Cakar harimau ungu terkenal sangat kuat. Mengaum. Dengan raungan, mata macan emas ungu bersinar hijau dan bergegas menuju Lin Bai. Pergilah ke neraka. Pedang pembunuh roh diangkat, dan cahaya pedang yang ganas menghantam perut harimau Zijin, menyebabkan darah berceceran kemana-mana. Setelah harimau emas ungu itu mendarat, ia merengek kesakitan. Namun meski harimau ungu itu terluka parah, ia tetap tidak berniat pergi, malah menatap Lin Bai dengan sepasang mata galak. Monster-monster ini ditangkap oleh kota Lingqi dan kelaparan selama setengah bulan sebelum dilepaskan ke lembah Tianyu. Tampaknya harimau emas ungu ini kelaparan dan tidak sabar untuk memakanku. Bang! Harimau emas ungu menyerang lagi dan mematahkan pohon besar di sebelah Lin Bai. Satu tembakan pedang untuk mengambil darah. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Bai menggunakan backhandnya untuk menyerang langsung ke kepala harimau Zijin. Bas! Ada sedikit getaran dari pedangnya, dan kepala besar harimau emas ungu itu terpotong oleh pedang Lin Bai. Kepala harimau besar itu berguling ke tanah dengan darah dan air. Lin Bai tersenyum dan membungkuk untuk mengambil token di tanah dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, 1 poin diperoleh. Lin Zier pasti pergi ke pegunungan barat laut. Sudah waktunya untuk menyelesaikan skor dengan dia. Lin Bai berlari menuju pegunungan barat laut dengan niat membunuh. Akhirnya menemukanmu. Ketika Lin Bai baru saja mengambil beberapa langkah ke depan, sekelompok prajurit tiba-tiba muncul dari hutan. Pemimpinnya adalah seorang pria muda, dengan seringai kejam di wajahnya, berjalan menuju Lin Bai. Kamu Rulong. Setelah memasuki lembah Tianyu, Ye Rulong tidak berburu monster, tetapi lebih sering mengambil token. Sebaliknya, dia memimpin para prajurit dari keluarga Ye dengan panik mencari jejak Lin Bai. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Lin Bai menatap Ye Rulong dan berkata. Sekarang Lin Bai benar-benar tidak tertarik bertarung dengan Ye Rulong. Keinginan Lin Bai untuk membunuh Lin Zier kini telah mencapai puncaknya. Niat membunuh ini tidak dapat ditahan lagi. Haha, itu konyol, Lin Bai. Aku punya lebih dari selusin ahli seni bela diri tingkat 9 di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri hari ini? Aku ingin mati. Aku di sini untuk membunuhmu hari ini. Ye Rulong mencibir. Dia mendengar raungan Ye Rulong. Para prajurit ini menatap Lin Bai seolah-olah mereka dipukuli sampai mati, otot dan tulang mereka terpelintir. Tuan Ye, lihat saja dan lihat bagaimana kita menangani anak ini. Dia pecundang, mengapa Tuan Ye perlu mengambil tindakan? Kita sudah cukup. Pergilah. Lebih dari selusin prajurit di tingkat bela diri ke-9 semua seni menghadap Lin Bai datang untuk membunuh. Dalam sekejap mata, selusin orang ini mengepung Lin Bai dengan kapak, kait, pedang, senapan, pedang dan tombak di tangan mereka, mereka menyapa Lin Bai tanpa urutan tertentu. Pedang tak berujung, tinju sapi piton, kaki surga yang buang. Dia menyerbu ke arahku dengan gerakan seni bela diri yang ganas. Angin kencang menyapu hutan, membawa aroma kekuatan yang menakutkan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memberikannya kepadamu. Satu pedang akan mengeluarkan darah. Sekarang kita telah bertarung, tidak mungkin Lin Bai akan berbelas kasihan. Pedang pemotong roh keluar dari tubuh, dan cahaya pedang merah tersapu. Pertama, dia menyayat leher prajurit yang menyerangnya dengan pedang, dan darah muncrat. Aku tidak ingin mati. Prajurit yang baru saja bergegas mengejar adalah orang pertama yang menerima pedang Lin Bai. Matanya terbuka semua, matanya tidak mau menutupi tenggorokannya, dan dia terjatuh ke dalam genangan darah. Sungai darah. Setelah membunuh beberapa prajurit dengan satu pedang, Lin Bai maju selangkah dan jatuh dengan pedang lainnya. Engah.
Prajurit yang tersisa kemudian jatuh ke dalam genangan darah, mengejang beberapa kali, dan mati. Sekelompok sampah, aku harus melakukannya sendiri. Ye Rulong meraung marah. Ilmu pedang bintang, kejar bintang dan rebut bulan. Ye Rulong melihat Lin Bai membunuh prajurit yang dibawanya seperti kilat, dan dia tidak bisa lagi menahan pikiran membunuh di dalam hatinya. Pedang tajam itu bergerak dan menusuk Lin Bai. Pedang ini menyerang secepat kilat, cahaya pedang mengembun menjadi cahaya bintang kecil, menerobos segala sesuatu di dunia, dan hendak menembus tenggorokan Lin Bai dengan satu pedang. Keluar, Lin Bai meraung sedikit, mematahkan serangan Ye Rulong. Beberapa kemampuan, tapi kemampuanmu jauh dari cukup di hadapanku. Pegang tanganmu dan tunggu kematian. Ilmu pedang bintang, bintang-bintang bersinar. Cahaya pedang berayun keluar dari sapuan pedang Ye Rulong, ribuan cahaya pedang jatuh dari langit, seperti bintang jatuh dari 9 langit, dan menghantam Lin Bai dengan kekuatan yang menakutkan. Lin Bai mengangkat alisnya, mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, dan segera mundur. Saat Lin Bai mundur, hujan pedang meteor ini merata dalam radius 10 meter di depan Lin Bai. Teknik pedang bintang, bintang jatuh. Dengan pedang ini, aku pasti akan membunuhmu. Melihat Lin Bai menghindari keterampilan pedangnya satu demi satu, Ye Rulong sangat marah dan langsung menggunakan jurus terkuat dalam teknik pedang bintang, bintang jatuh. Ilmu pedang bintang adalah keterampilan unik yang diturunkan dari keluarga Ye, keterampilan bela diri tingkat Suan kelas 1. Terutama jurus terakhir, kekuatan Xing Yun, telah mencapai tingkat Suan tingkat kedua, yang sangat menakutkan. Pedang Dewa Petir. Dihadapkan dengan pedang yang begitu ganas, Lin Bai maju bukannya mundur. Kilat pedang itu menyala dan bertabrakan dengannya. Bang! Pedang Dewa Petir langsung memotong pedang tajam di tangan Ye Rulong, dan petir menyambar dada Ye Rulong, membuatnya terbang 100 meter jauhnya, dan dia jatuh ke tanah, muntah darah. Keterampilan bela diri ini setidaknya tingkat kedua dari tingkat Suan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu, seorang pecundang, memperoleh keterampilan bela diri yang begitu mendalam? Ye Rulong berkata dengan ngeri saat dia jatuh ke tanah. Huff, apakah kamu ingin tahu? Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Lin Bai Fei bergegas mendekat, cahaya dingin menyinari pedangnya. Lin Bai, apakah kamu berani membunuhku? Ye Rulong melihat niat membunuh Lin Bai, dan segera berteriak dengan marah, saya adalah pejuang keluarga Ye, dan saya satu-satunya putra kepala keluarga Ye. Jika kamu berani membunuhku, ayahku pasti akan membiarkanmu mati. Kamu harus mati. Mereka yang lebih tahu, berlutut dan mohon ampun. Berisik. Lin Bai memelototi Ye Rulong dengan tidak sabar. Ekspresi membunuh di matanya seperti iblis dari neraka. Melihat bahwa dia tidak bisa menakuti Lin Bai, Ye Rulong buru-buru mengubah kata-katanya, Saudara Lin Bai, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Lin Bai, kamu sangat kejam. Dia mengangkat pedangnya dan menebas. Tenggorokan Ye Rulong patah. Pada titik ini, Ye Rulong jatuh ke dalam genangan darah dan menutup matanya dengan enggan. Lin Zier, aku di sini. Lin Bai memecahkan masalah Ye Rulong dan langsung pergi ke pegunungan barat laut tanpa menoleh ke belakang. 2 jam kemudian, Lin Bai akhirnya tiba di pegunungan barat laut tanpa henti. Pada saat ini, Lin Bai melihat banyak prajurit berlama-lama di kaki gunung, enggan untuk naik. Ya Tuhan, Lin Zier membawa lebih dari 200 prajurit. Tampaknya lebih dari 100 monster ini sudah mati. Jangan meremehkan monster-monster ini. Saya rasa Lin Zier tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengalahkan mereka. Monster-monster ini semuanya berada di seni bela diri tingkat 9. Mereka sangat sulit dibunuh. Banyak prajurit berdiri di kaki gunung dan tidak berani naik. Lin Bai berjalan mendekat dan bertanya, apakah Lin Zier sudah naik? Ya, Lin Zier pergi dengan lebih dari 200 prajurit. Saudaraku, saya menyarankan Anda untuk tidak naik. Tidak ada gunanya, Tang, saya bisa, bahkan tidak minum sedikit pun. Hei, aku sedang berbicara denganmu, dan aku sudah bilang padamu untuk tidak naik. Prajurit itu membujuk Lin Bai. Tetapi ketika Lin Bai mendengar bahwa Lin Zier berada di atas, dia berlari ke pegunungan barat laut tanpa menoleh ke belakang. Sudah waktunya untuk menyelesaikan. Bab 30 Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Lin Bai baru saja bergegas mendaki gunung ketika dia melihat sekelompok prajurit berdiri di depannya. Keluar dari sini, Nona Lin Zier telah memesan tempat di sini. Jika Anda tidak ingin mati, keluar dari sini. Prajurit ini semua ditinggalkan oleh Lin Zier untuk memblokir para prajurit yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Itulah yang ingin aku katakan, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Lin Bai berjalan cepat sambil memegang pedang roh di tangannya. Anak baik, aku tahu kamu sedang bersulang bukannya dihukum dengan minuman yang enak.
Prajurit itu sangat marah dan segera mengeluarkan tombak dari punggungnya. Seluruh tubuhnya terguncang, dan kekuatan seni bela diri tingkat 9 tiba-tiba menyebar. Tombak yang ditusukkan dari atas, seperti tembakan yang jatuh dari langit, tak terhentikan. Tapi lawannya adalah Lin Bai. Keluar! Lin Bai meraung dengan marah, memotong tombak dengan pedang dan menjatuhkan prajurit itu pada saat yang bersamaan. Prajurit itu mendarat, dan prajurit lainnya yang menjaga tempat itu berteriak dengan marah, "Siapapun yang berani menyakiti kami, kamu sedang mencari kematian." Semua prajurit bergegas maju. "Hari ini aku akan membunuh Lin Zier. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Lin Bai meraung marah ketika dia melihat lebih dari 20 prajurit dari seni bela diri tingkat 8 dan 9 menyerang. Puff, puff, puff. Pedang panjang itu terbang dan membunuh lebih dari 20 prajurit yang menyerang. Setelah membunuh penghalang jalan ini, Lin Bai terus berjalan ke puncak gunung. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat mayat monster dan prajurit tergeletak di jalan pegunungan di dalam hutan. Jelas sekali, Lin Zier dan yang lainnya pernah bertempur dalam pertempuran berdarah di sini sebelumnya. Dalam perjalanannya, Lin Bai menemui banyak kekuatan penghalang, tentu saja mereka semua mati di bawah pedang Lin Bai. Nona Lin Zier, seseorang datang dari kaki gunung. Seorang prajurit yang lolos dari pedang Lin Bai dengan cepat berlari ke puncak gunung untuk melapor kepada Lin Zier. Pada saat ini, Lin Zier sedang memerintahkan para prajurit untuk mengepung dan membunuh sekelompok monster di depan mereka. Mendengar apa yang dikatakan prajurit itu, dia bertanya dengan heran, apakah ada prajurit di kota Lingqi yang bisa membunuhnya? Prajurit keluarga manakah dia? Ya, itu Lin Bai. Kata prajurit itu. Dia. Mata Lin Zier berkilat dengan niat membunuh, "Saya awalnya ingin menunggu sampai saya mendapatkan cukup poin untuk melawan Anda lagi. Karena Anda akan mati sekarang, saya akan meluangkan waktu untuk mengirim Anda menemui Raja Neraka." "Nona Zier, jangan khawatir, Lin Bai kecil ini, mengapa Anda perlu mengambil tindakan, kami berdua bersaudara bisa membunuhnya dengan pedang." Pada saat ini, Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao berkata bersama. Kedua orang ini bertekad untuk menyenangkan Lin Zier. Pada saat ini, Lin Bai datang secara provokatif, dan ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk memamerkan kekuatan mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa melepaskan kesempatan bagus untuk tampil di depan Lin Zier. "Oke, kalau begitu silakan saja. Jika aku membunuh Lin Bai, aku pasti akan mendapat manfaat bagimu ketika aku sampai di istana Changhai Yuntai," kata Lin Zier sambil tersenyum. "Kalau begitu terima kasih Nona Zier dulu. Saudaraku, ayo pergi." Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao tersenyum bersama, berbalik, dan bergegas ke lereng gunung dengan niat membunuh yang luar biasa. Secara kebetulan, Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao turun, dan Lin Bai sedang berjalan. Dengan satu pedang, dia membunuh seorang prajurit yang menghalangi jalan di depannya. Lin Bai mendongak dan melihat Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao benar-benar turun. "Lin Bai, tunggu kematiannya." Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao meraung. "Di mana Lin Zier? Kenapa dia tidak datang? Apakah aku harus mengirim kalian dua pecundang untuk mati?" Lin Bai bertanya balik. "Huff, ayo kita bunuh kamu. Mengapa Nona Zier mengambil tindakan? Kita sudah cukup." Zhao Ruixue berkata dengan dingin. "Saudaraku, jangan beri dia omong kosong, bunuh saja dia. Kita harus kembali dan membantu Nona Zier membunuh monster." Zhao Tianhao menyeringai. Wajah Zhao Tianhao penuh dengan penghinaan terhadap Lin Bai. Karena roh bela diri kelas 1 tingkat kuning Lin Bai adalah sampah yang mati di kota Lingqi. Dan keduanya adalah jenius dari keluarga Zhao. Membunuh satu Lin Bai sudah lebih dari cukup. Baik. Zhao Ruixue juga merespons, dan mereka berdua segera bergegas turun. Benar saja, begitu si jenius mengambil tindakan, dia langsung mengobarkan situasi. Kedua telapak tangan kedua pria itu menghantam dada Lin Bai dengan aura kekuatan yang menakutkan. Lin Bai menggunakan pedangnya untuk bergerak, tetapi terlempar mundur 5 langkah. Hah! Dia belum mati. Zhao Ruixue sedikit terkejut. Dia dan Zhao Tianhao bersama-sama menyerang, tetapi Lin Bai memblokir mereka. "Karena kamu belum mati, kamu akan menerima pukulanku." Tinju batian. Zhao Tianhao meraung, dan kekuatan yang kuat mengembun di tinjunya. Pukulan keluar. Terkejut hingga ratusan meter. Kekuatan pukulan ini membuat seluruh rambut di tubuh Lin Bai berdiri. "Ku bilang, kamu di sini hanya untuk mati." Pedang berdarah dingin. Bang! Pedang Lin Bai menghancurkan serangan Zhao Tianhao, dan pada saat yang sama, cahaya pedang terbang keluar dan menghancurkan hati Zhao Tianhao. Zhao Tianhao melihat lubang darah seukuran kepalan tangan di dadanya dengan sangat terkejut, yang membuatnya menggigil. "Bunuh aku." Zhao Tianhao tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan Lin Bai sampai kematiannya. Kakak kedua. Zhao Ruixue berteriak kesakitan,
dan urat nadinya yang marah muncul. Lin Bai, kembalikan nyawa kakak keduaku. Tinju batian, gaya kedua, Wrath of Heaven. Pukulan Zhao Ruixue berkali-kali lebih kuat daripada pukulan Zhao Tianhao. Keterampilan bela dirimu memang bagus, tapi sayang sekali kamu belum menguasainya. Satu pedang untuk mengambil darah. Sebuah pedang menyerang dan bertabrakan dengan pukulan Zhao Ruixue. Puff! Zhao Ruixue dipukuli sampai dia muntah darah, rambutnya acak-acakan, dan dia terjatuh sejauh 100 meter. Zhao Ruixue, dengan rambut acak-acakan, bangkit dari tanah, dengan darah menetes dari tubuhnya dan matanya merah. Batian Fist, gaya ketiga, hancurkan dewa. Boom! Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kekosongan di sekelilingnya berguncang, seolah-olah langit sedang runtuh. Pedang Dewa Petir. Kekuatan guntur mengembun di pergelangan tangan Lin Bai dan berayun ke dalam pedang. Kilatan energi pedang petir menebas, meninggalkan bekas pedang panjang di tanah dan mengenai tubuh Zhao Ruixue. Ada bunyi klik. Diameter pedang ini memotong Zhao Ruixue menjadi dua dari tengah, dan pemandangannya cukup berdarah. Kedua Zhao bersaudara tewas di bawah pedang Lin Bai, dan Lin Bai terus berjalan ke puncak gunung. Pada saat ini, di puncak gunung, 100 monster-monster telah diburu hingga beberapa yang terakhir. Semua token yang diperoleh diserahkan kepada Lin Zier. Saat ini, token di tangan Lin Zier melebihi 110 yuan. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Lin Zier ditakdirkan menjadi yang pertama dalam kompetisi ini. Itu tidak baik, Nona Lin Zier. Lin Bai membunuh Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao. Sekarang dia hampir mencapai puncak gunung. Prajurit yang mengikuti Zhao Ruixue melihat Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao terbunuh dan bergegas kembali. Laporkan berita. Apakah kamu datang begitu cepat? Tapi itu tepat. Pokoknya, monster-monster itu hampir terbunuh. Saya sekarang memiliki 120 poin. Saya pasti bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Lin Zier tersenyum dengan tenang, Lin Bai, karena kamu melakukan perjalanan ribuan mil untuk mati, aku akan membantumu. Berdiri di puncak gunung, Lin Zier memandang ke jalan pegunungan di depannya. Perlahan, seorang pria berbaju putih dengan pedang tajam di tangannya melewati celah tersebut dan membunuh sampai ke puncak gunung.